Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Muhammad Rizky Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar promosi kesehatan. Dasar promosi kesehatan yang kita akan bahas ada 7 hal. Yang pertama, konsep dasar promosi kesehatan. Yang kedua, upaya pencegahan promosi kesehatan. Yang ketiga, strategi promosi kesehatan. Yang empat, konsep perilaku dan domain perilaku. Yang kelima, domain perilaku. Yang keenam, determinan perilaku menurut proses set model. Yang ketujuh, determinan perilaku menurut teori of design and planet. Oke. Yang pertama, definisi promosi kesehatan. Menurut Grant dan Crowther, tahun 2005 menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, atau komunitas. Definisi atau pengertian yang dikemukakan Grant ini dapat dilihat sebagai operasionalisasi dari definisi WHO atau hasil Ottawa-Carter yang lebih bersifat konseptual. Di dalam rumusan pengertian di atas terlihat dengan jelas aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam kerangka promosi kesehatan. B. Visi misi promosi kesehatan. Berdasarkan beberapa pandangan pengertian tersebut di atas, maka tujuan dari penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan visi misi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan atau membuat masyarakat yang pertama mau atau willingness memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang kedua, mampu atau ability memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit. Yang keempat, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan kesehatan atau berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Kesehatan perlu ditingkatkan karena derajat kesehatan baik individu, kelompok, atau masyarakat itu bersifat dinamis dan drastis. C. Ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama itu yaitu lingkungan, yang kedua perilaku, ketiga pelayanan kesehatan, yang keempat faktor genetik atau diperluas menjadi faktor kependudukan. D. Sasaran promosi kesehatan. Yang pertama, sasaran primer. Sasaran primer utama upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat dan keluarga rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Yang kedua, sasaran sekunder. Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal organisasi. Yang ketiga, sasaran tersier. Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lain yang berkaitan serta mereka dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. 5 upaya pencegahan dalam promosi kesehatan. Menurut Level and Clark, pencegahan penyakit terbagi dalam 5 tahapan yang sering disebut 5 level of prevention. Adapun 5 level of prevention tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan. Yang kedua, specific protection, perlindungan khusus. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment, diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Yang keempat, disability limitation, pembatasan kecacatan. Yang kelima, rehabilitasi. Strategi promosi kesehatan. Sasaran promosi kesehatan menurut tatanan adalah sebagai berikut. Sasaran promosi kesehatan menurut tatanan PHBS berupa sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Dalam upaya penerapan promosi kesehatan dilakukan 3 strategi, yaitu advokasi PHBS, 2 menyusun strategi yang termasuk dalam strategi, 3 menggalang kemitraan, 4 tindakan atau pelaksanaan, 5 evaluasi, 6 kesinambungan proses. Proses perilaku dan domain perilaku. Konsep perilaku. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme makhluk hidup yang bersangkutan menurut Noto Atmojo tahun 2014. Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik. Durasi dan tujuan baik disadari ataupun tidak, menurut Dewi dan Wawan tahun 2010.
Definisi lain dari perilaku adalah suatu aksi atau reaksi organisme terhadap lingkungannya, menurut Ensiklopedia Amerika tahun 1997. Menurut Skinner tahun 1938, perilaku hasil hubungan antara perangsang stimulus dan tanggapan respon. Ciri-ciri perilaku. Yang pertama, kepekaan sosial. 2, kelangsungan perilaku. 3, orientasi tugas. 4, usaha dan perjuangan. Jenis perilaku. Yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior. Yang kedua, perilaku terbuka atau overt behavior. 4, faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, faktor genetik atau endogen. Yang kedua, faktor sosiopsikologis. Yang ketiga, faktor situasi. Domain perilaku atau sikap dan praktek. Sikap. Sikap adalah suatu reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Menurut Fitriani tahun 2011. Sikap tidak dapat dilihat, tetapi dapat ditafsirkan terlebih dahulu daripada perilaku yang tertutup. Komponen yang membentuk sikap menurut Maulana tahun 2009 sebagai berikut. Pertama, komponen kognitif atau kognitif, komponen yang kedua komponen efektif atau komponen emosional. Praktik atau tindakan. Mengenal dan yang pertama persepsi. Mengenal dan memilih berbagai objek sehubung dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama. Yang kedua, respon terpimpin. Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat 2. Yang ketiga, mekanisme. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktek tingkat 3. Adopsi merupakan praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Determinan perilaku menurut Predicate model, Lawrence Green. Determinan perilaku. Meskipun perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme orang, namun dalam memberikan respon tergantung pada praktek karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Meski stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respon tiap-tiap orang berbeda. Faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan perilaku. Menurut Noto Atmojo tahun 2007. Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu determinan atau faktor internal, yakni karakteristik yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. 2, determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Perencanaan suatu program dimulai dari fase pertama yaitu penilaian sosial atau social assessment. Pada fase ini, penelitian akan mengidentifikasi indikator derajat kesehatan masyarakat melalui 3 langkah seperti diuraikan di bawah ini. Yang pertama, self-study, yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tentang masalah yang dihadapi, aspirasi, sumber daya yang dimiliki, serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, dokumentasi praduga penyebab masalah, kebutuhan dan determinan dari suatu masalah. 3, pemilihan prioritas masalah atau kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, asumsi, perubahan, dan formulasi goal dan objek yang terukur. Determinan perilaku menurut teori of resonant action and planned behavior. Sikap terhadap perilaku, attitude toward the behavior. Sikap terhadap perilaku merupakan fungsi yang didasarkan oleh behavioral beliefs,
yaitu belief seseorang terhadap konsekuensi positif dan atau negatif yang akan diperoleh seseorang apabila melakukan suatu perilaku, silent outcome beliefs. Sikap terhadap perilaku, attitude toward the behavior, didefinisikan sebagai tingkatan penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku. Attitude toward the behavior ditentukan oleh kombinasi antara belief individu tentang konsekuensi positif dan atau negatif dari perilaku yang dimunculkan. Dengan nilai subjektif seseorang terhadap konsekuensi berperilaku tersebut. Outcome Evaluation menurut Adzen tahun 2006. Komponen sikap. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, koaktif. Pengukuran sikap. Menurut Mechner, Delameter, dan Myers, sikap dipengaruhi oleh A. Belief seseorang terhadap kemungkinan konsekuensi dari tingkah laku. B. Evaluasi seseorang atau positif atau negatif terhadap masing-masing konsekuensi hasil dari tingkah laku. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menggunakan metode skala Likert. Skala Likert ini dirancang untuk mengukur sikap, walaupun kadang-kadang penerapannya juga dilakukan terhadap hal-hal lain. Selain sikap, alat ukur ini terdiri dari dua skala, yaitu skala untuk mengukur silent belief dimiliki subjek tentang konsekuensi melakukan perilaku tertentu. B. Skala untuk mengukur evaluasi subjek terhadap konsekuensi melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif diartikan sebagai persepsi seseorang mengenai tekanan dari lingkungan sekitar untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Subjektif norm ditentukan oleh kombinasi antara belief seseorang tentang setuju dan atau tidak setuju seseorang atau kelompok yang dianggap penting bagi individu terhadap suatu perilaku, dan motivasi individu untuk mengetahui anjuran tersebut. Persepsi pengendalian diri sebagai fungsi yang didasarkan pada kontrol beliefs, yaitu belief seseorang tentang ada atau tidak ada faktor pendukung atau penghambat untuk dapat memunculkan perilaku. Perilaku belief dapat diperoleh dari pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Niat berperilaku menurut Fassbender, Adzen, dan banyak peneliti merupakan tentang bagaimana seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa niat merupakan prediktor yang kuat dari perilaku yang menunjukkan beberapa keras seseorang mempunyai keinginan untuk mencoba seberapa besar usaha mereka untuk merencanakan, sehingga menampilkan suatu tingkah laku. Niat merupakan kompetensi dari diri individu yang didasarkan pada keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat untuk melakukan perilaku dapat diukur menggunakan 3 prediktor utama, yaitu attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived behavior control. Sekian materi dan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.